Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Maharani dengan NIM 2019 1050 1079 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai layout peta. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu layout peta? Nah, layout peta merupakan tahap terakhir dalam pembuatan sebuah peta. Proses layout merupakan proses pengaturan peta untuk disesuaikan dengan syarat-syarat kartografis. Layout disusun sebagai bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. Layout peta berarti menyusun penempatan-penempatan daripada peta. Contohnya seperti judul, legenda, skala, sumber data, penerbit, dan lain-lainnya. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam layout peta. Yang pertama ada judul. Judul peta mencerminkan isi dan tipe peta. Fungsi judul adalah menunjukkan daerah yang digambarkan oleh peta tersebut. Yang kedua ada skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Secara umum, skala dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada skala angka atau numerik, yang kedua ada skala garis atau grafik, yang terakhir ada skala kalimat atau verbal. Lalu hal yang diperlukan dalam layout peta yang ketiga yaitu legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol penting dalam sebuah peta. Yang keempat ada letak lintang dan bujur. Untuk menentukan suatu tempat secara tepat di permukaan bumi biasanya digunakan garis geografis yang diakui secara internasional. Garis geografis tersebut ada 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang kelima ada pencatatan sumber. Pencatatan sumber ini berupa sumber peta dan informasi terkait dengan peta. Yang terakhir ada kerangka peta atau frame. Kerangka peta atau frame merupakan garis tepi yang ada pada peta. Nah, setelah mengenal apa itu layout peta, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat layout peta dalam ArcMap. Selanjutnya, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka ArcMap terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari ArcMap. Selanjutnya, kalian bisa klik window, lalu klik katalog. Lalu kalian bisa memasukkan peta sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya ingin memasukkan Kecamatan Bangorejo Banyuwangi. Nah, berikut merupakan peta Kecamatan Bangorejo Banyuwangi. Lalu selanjutnya di sini ada kita klik layout view. Seperti ini. Setelah itu kita bisa klik di sini file. Lalu kita klik Pack and Print Setup. Lalu kita klik di sini size-nya. Saya ingin menggunakan A3 karena peta-peta pada umumnya menggunakan ukuran A3. Dan untuk orientation saya menggunakan landscape karena pada peta umumnya biasanya menggunakan landscape. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa merapikan pinggir-pinggirnya. Kalian bisa menggunakan menggaris di sini, seperti yang saya lakukan. Kita rapikan dulu. Seperti ini. Setelah kita merapikan, nah, kita rapikan seperti ini. Setelah kalian merapikan frame peta, di sini saya menyisihkan sebuah tempat untuk unsur-unsur peta. Selanjutnya kita buat frame kedua untuk petanya. Jika di ArcMap kalian belum ada drawing, kalian bisa mengaktifkan dengan klik kanan. Lalu di sini ada draw, kalian bisa klik di sini, klik aktifkan draw. Lalu kita klik di sini rectangle. Di sini banyak pilihan rectangle. Contohnya ada polygon, circle, ellipse, line, curve, freehand, mark
marker. Saya sendiri akan menggunakan yang biasa, yang rectangle. Lalu kita klik di sini untuk membuat frame keduanya peta. Seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, setelah keluar seperti ini frame keduanya, kalian bisa menaruh frame kedua ini ke belakang. Untuk menaruh ke belakang, kalian bisa klik kanan, lalu kalian klik order. Di sini ada tulisan send to back. Klik saja, lalu kita ganti no color. Kita klik outline-nya. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita rapikan dulu. Untuk frame kedua, kita pakai garis di sini. Dia nanti akan jadi seperti ini. Jadi seperti dua frame dalam gambar ini. Lalu, nah setelah kita selesai membuat dua bingkai dalam peta tersebut tadi, kita klik lagi rectangle untuk membuat bingkai untuk unsur-unsur peta. Kita buat di sini. Kita buat dulu. Seperti ini. Jika sekiranya kalian merasa di sini bingkainya masih belum simetris, kalian bisa menggunakan penggaris di sini. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita klik dua kali, lalu kita beri no color. Kita outline colornya kita klik ke warna hitam, lalu kita klik OK. Kita lakukan terus yang lainnya juga. Kita klik dua kali. Untuk yang lainnya juga kita klik dua kali, lalu fill colornya no color. Langsung saja outline colornya warna hitam. Kita klik OK. Ini kita klik OK. Lalu ini juga sama, kita samakan semua. No color hitam. Fill colornya no color, outline-nya hitam. Ini juga sama, no color juga. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, setelah kalian membuat bingkainya, kalian bisa langsung membuat peta. Misalnya jumlah RT RW yang ada di Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi. Kita klik di sini, klik kanan,
lalu kita klik properti. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke simbol, lalu klik quartiles. Nah, setelah itu kalian bisa klik value. Nah, di value ini kalian bisa klik apa saja. Nah, untuk saya akan mengklik RT. Untuk color, kalian bisa terserah kalian mau warna apa saja. Kalau saya misalnya contohnya saya pakai warna ini. Saya klik OK. Nah, warnanya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan memunculkan nama-nama di tiap-tiap kelurahan. Yang pertama kalian lakukan harus mengklik kanan lagi, lalu ke properti, lalu ke label, lalu kita centang label feature in this layer. Kita klik saja, lalu kita ganti di sini jadi Times New Roman. Ini bebas ya, kalian mau ganti apa saja bisa. Kalau saya ingin Times New Roman ini seperti ini, lalu kita klik saya mau 12, lalu kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tahap selanjutnya, kalian bisa memasukkan batas administrasi yang mendekati kecamatan Bangurjo Banyuwangi. Contohnya saya ingin menggunakan batas administrasi kabupaten. Seperti ini, kita klik saja, kita masukkan. Kita tunggu dulu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung memasukkan unsur-unsur ke dalam peta. Tapi sebelumnya, jika kalian ingin mengubah warna dalam Indonesia kabupaten ini, kalian bisa klik di sini. Kalian bisa klik warna apa saja yang ingin kalian berikan. Contohnya olive untuk saya sendiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa memasukkan unsur-unsur ke dalam peta. Untuk unsur-unsur sendiri, kalian bisa klik di sini insert. Lalu di sini sudah lengkap sekali, ada title, ada teks, ada dynamic tag, line legenda, note arrow, color bar, color text, picture, object. Nah, ini semua merupakan unsur-unsur dari peta. Nah, selanjutnya unsur pertama yang saya akan masukkan yaitu yang pertama, kita klik insert dulu, kita klik picture. Lalu di sini di desktop saya akan memasukkan logo instansi universitas saya, yaitu Universitas Negeri Jember. Kita klik open, kita rapikan dulu. Di sini kita sesuaikan. Dulu gambarnya. Kita sesuaikan dengan frame seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan logo instansi, kita bisa langsung ke insert lagi, kita klik untuk title-nya. Di sini saya ingin mengisi perencanaan kita klik kanan dulu, properti, kita ganti layar dan kota, fakultas teknik, universitas
Jember. Lalu untuk fontnya untuk simbol selection-nya, lalu klik change symbol, lalu kita pilih simbol selection-nya, kita pilih saja, terserah kalian, ini sesuai selera saja. Jika saya ingin menggunakan timeless command, ukurannya 20 saja, lalu kita klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita rapikan ke dalam frame-nya. Sebentar, sepertinya kebesaran, saya ganti dulu 19. Oke. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu ke dalam frame. Ini saya rapikan juga. Setelah kita rapikan, lalu setelah itu kita bisa klik insert lagi. Kita klik tag di sini. Saya akan mengisi batas administrasi Kecamatan Pangurjo. Kita besarkan batas administrasi. Kita untuk ukuran kita besarkan. Saya menggunakan 20. Arial aja deh. Nah, seperti ini Arial. Kita klik OK. Sepertinya masih kebesaran. Saya rubah lagi ke 16. Seperti ini, lalu kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan, untuk langkah selanjutnya kita bisa masukkan arah mata angin dan skala ke dalam frame yang ketiga. Yang pertama kita klik insert. Kita klik north arrow. Di sini ada berbagai macam bentuk arah mata angin. Saya akan memilih ini. Kita klik OK. Lalu kita rapikan ke dalam frame. Seperti ini. Bentar, saya rapikan dulu. Saya rapikan seperti ini. Lalu
setelah arah mata angin telah kita masukkan, kita bisa memilih skala. Untuk skala, kita klik insert, kita klik skala bar. Nah, di sini saya memilih yang contohnya yang skala bar nomor 1. Kita klik di sini, kita rapikan. Untuk merubah skala misalnya dalam bentuk kilometer atau meter, kalian bisa klik kanan, lalu kita klik properties, dan untuk divisionnya kita bisa memilih terserah kalian mau kilometer atau meter atau milimeter. Kalau saya misalnya kilometer, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa masukkan skala dalam bentuk teksnya. Kita klik insert di sini, kita klik teks. Nah, misalnya skala 1/40.000. Klik enter. Kita rapikan di sini. Saya rubah jadi bentuk time zone lagi. Di sini. Nah, ukurannya saya klik 16. Kita coba 16. Nah, seperti ini. Nah, untuk frame arah mata angin dan skala telah selesai. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan orientasi peta atau peta insert. Yang pertama kalian harus lakukan adalah klik insert, lalu klik data frame. Nah, lalu sesuaikan data frame ini ke frame yang telah kita buat. Nah, kita benar-benar harus rapikan mengikuti frame awal. Lalu setelah kita mengatur posisi sama dengan prosedur yang memasukkan peta yang pertama, kita masukkan peta kecamatan Bangrejo Banyuwangi dulu ke dalam sini. Nah, lalu setelah kita memasukkan peta kecamatan Bangrejonya, kita tambahkan peta data peta Indonesia Kabupaten. Indonesia, ini peta data Indonesia Kabupaten ya, seperti ini. Seperti ini. Kita pertama rubah warnanya dulu biar kelihatan untuk peta kecamatan Bangrejonya, misalnya warna liquid. Nah, seperti ini. Nah, maka akan kelihatan peta kecamatan Bangrejo Banyuwangi. Selanjutnya untuk dua frame yang ada di sini, sini akan saya isikan sumber peta dan juga keterangan peta. Yang pertama kita isi sumber peta. Kita klik dulu insert, kita klik teks, lalu kita klik di sini untuk sumber peta. Peta SLP Indonesia. Kita klik enter.
kita rapikan di sini. Saya rapikan di sini. Nah, 14 saya rapikan. Nah, seperti ini. Lalu untuk frame yang kedua saya isi keterangan. Kita klik lagi insert, kita klik teks, lalu tulis keterangan. Zonanya, yang ketiga ada sistem grid. Sistem grid. Isi dulu. Untuk datumnya WGS 1984, saya pakai WJS 1984. Lalu zonanya selatan 50. Lalu sistem gridnya grid geografi. Roman lagi. Kita cari dulu Timeless Roman. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Berubah rata kanan. Nah, seperti ini. Untuk ukuran akan saya lebih perkecil, mungkin 14 ya. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan frame-nya. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Yang pertama kita harus lakukan, yang pertama klik insert, lalu ke legend, lalu kita klik next aja, kita next aja. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan ke dalam frame yang terakhir, kita rapikan dulu. Dirapikan. Nah, kita atur posisinya. Setelah kita atur, nah setelah itu seperti ini. Lalu, oh ya, jangan lupa kita tulis di sini orientasi peta. Kita klik insert dulu, kita klik teks. Timeless Roman-nya RST Timeless Roman kita besarkan mungkin kira-kira 18 kurang. Nah, ini seperti ini. Kita rapikan, kita
setelah semuanya dalam frame-nya sudah diisi semua, kita langsung ke langkah terakhir, yaitu membuat grid pada frame pada peta utama. Yang harus kalian lakukan, klik dulu peta utamanya, lalu klik kanan, klik property, klik grid, nah ini, lalu new grid, lalu klik measured grid seperti ini. Kita klik next, kita klik next aja semuanya, next. Nah, setelah peta telah jadi seperti ini, kita langsung saja simpan petanya. Kita pertama klik file, lalu kita klik file, lalu kita export map, klik export map. Nah, untuk save as tipenya, kalian bisa memilih. Di sini ada dalam bentuk apa saja, ada PNG, ada JPG, ada FG. Untuk saya sementara menyimpan dalam bentuk JPG. Oke, langsung saja saya simpan di PC saya. Di PC saja di sini. Maaf. Kita file name-nya jangan lupa, misalnya layout Kecamatan Pangrejo. Saya klik save, saya simpan di sini, lalu klik save. Nah, setelah di save, kita coba ke dalam Microsoft Word. Lalu kita akan coba di dalam Microsoft Word, kita klik picture, lalu kita cari yang tadi disimpan. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya maka akan jadi seperti ini. Nah, tadi itu merupakan cara-cara untuk membuat layout pada peta di ARMAP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.